أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat-sehat kan? Ibu berharap kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021 ini nak, kita belajarnya masih melalui daring dalam jaringan. Belajar dengan cara jarak jauh, di mana ibu di rumah dan anak-anak ibu juga di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Ayo kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Nah anak-anak ibu, pada pertemuan pertama ini materi kita adalah indahnya saling menghormati. Nah anak-anak ibu, pada pelajaran kali ini yang kita pelajari adalah yang pertama, mengenal Quran surah Al-Kafirun. Yang kedua, membaca surah Al-Kafirun dengan tartil. Yang ketiga, menulis surah Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat, memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran ya nak, dengan judul indahnya saling menghormati. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Gambar apa itu? Ya, gambar burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Di dada burung Garuda ada terdapat 5 gambar atau 5 lambang. Anak-anak ibu pasti tahu itu lambang apa. Lambang apa nak? Ya, lambang Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Di situ ada lambang sila pertama bintang, lambang sila kedua rantai, lambang sila ketiga pohon beringin, lambang sila keempat kepala banteng, dan lambang sila kelima padi dan kapas. Kemudian coba anak lihat di bagian bawah kakinya ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak ibu tahu nggak apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, tentu saja anak ibu tahu. Artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apa maksudnya? Sama-sama kita ketahui bahwasannya di negara Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku. Ada Batak, ada Jawa, ada Padang, ada Aceh, dan banyak lagi. Nah, di antara banyaknya suku itu pun terdapat bermacam-macam agama. Agama yang diakui di Indonesia ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Tapi walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita semua bangsa Indonesia hidup saling menghormati. Tidak ada yang saling mengganggu, mencemooh, atau mengusik agama lain atau suku lain. Nah, banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari segi suku maupun dari segi agama, lantas tidak membuat bangsa Indonesia itu saling bermusuhan, saling mencari keributan. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Semua perbedaan itu membuat masing-masing itu saling menghormati, saling menghargai. Itulah yang namanya toleransi. Toleransi dalam bergaul, toleransi dalam beragama. Jadi ada rasa saling menghargai dan saling menghormati walaupun banyak terdapat perbedaan.
Saling menghormati di antara umat beragama itu kita kaitkan dengan surah yang ada dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk toleransi, saling menghormati antar umat beragama, yaitu surah apa? Surah Al-Kafirun. Nah, kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Kamu juga harus mengenal tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Kata Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kata Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Kemudian surah Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah dan dia tergolong kepada surah Makkiyah. Kenapa? Karena dia diturunkan di kota Mekah dan juga jumlah ayatnya pendek-pendek. Berulang kali dulu ibu sebutkan bahwasannya kalau suatu surah jumlah ayatnya pendek-pendek dan turun di kota Mekah, maka dia termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Anak-anak ibu tahu kan apa maksud asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Nah, diriwayatkan oleh Abu Razak bersumber dari Ibnu Munzir bahwasannya kaum kafir Quraisy mengiming-iming Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan mereka dengan berbagai macam cara. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, apabila engkau mengikuti kami menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, maka kami akan ikut agamamu dalam kurun waktu yang sama pula." Lalu, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab. Karena apa? Karena beliau menunggu wahyu dari Allah. Nah, baru kemudian sebagai jawabannya turunlah surah Al-Kafirun, di mana di situ diterangkan bahwasannya umat Islam itu tidak akan menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Dan ditegaskan lagi di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita memang dianjurkan untuk bertoleransi, saling menghormati antar umat beragama. Dalam hal apa? Dalam hal sikap pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak dalam keyakinan. Tugas aspek pengetahuan. 1. Tuliskan 5 agama yang diakui di Indonesia. 2. Mengapa Quran surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah? 3. Apa arti kata Al-Kafirun dan terdapat pada ayat keberapa kata Al-Kafirun? 4. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab tantangan orang kafir untuk mengikuti agama mereka selama setahun? Nah, anak-anak ibu, untuk hari ini pelajarannya ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.